Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-139. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, para penyerang itu menjadi kecewa setelah mereka sadar bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Titis Anganten. Karena itu, segera mereka mencari sasaran lain dan menyerahkan Titis Anganten itu kepada para pemimpin mereka. Namun sesaat kemudian, ia melihat Titis Anganten itu tertawa sambil meloncat maju menyongsong seorang yang bertubuh tegap tinggi dan berkepala besar, Sura Sarunggi dari Rawa Pening. Sesaat kemudian Ki Ageng Soradipayana melihat Bugel Kaliki, si bongkok dari Gunung Cermai, datang ke arahnya. Ki Ageng Soradipayana tersenyum. Agaknya ia harus bertempur melawan hantu bongkok itu. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal benar bahwa si bongkok itu seperti bertangan bara. Sentuhan-sentuhan atas tubuh lawannya oleh tangan Bugel Kaliki itu, kulitnya pasti akan terkelupas. Namun Bugel Kaliki itu pun sadar, sentuhan tangan Ki Ageng Soradipayana dapat merontokkan isi dada dan dapat menghentikan peredaran darah. Bagian dari aji lebur saketi sungguh tak dapat diabaikan. Apalagi lebur saketi dalam wujud kasarnya, akan luluhlah setiap sasaran yang dapat dikenainya. Sebelum Ki Ageng Soradipayana menyambut lawannya, ia mencoba untuk melihat sapit sebelah kiri. Dadanya berdesir ketika ia melihat Simar Rodra mengaum dengan dahsyatnya menerkam Mahesa Jenar. Apalagi ketika melihat Mahesa Jenar menyambutnya seorang diri, tidak dengan perlindungan laskarnya sama sekali. Namun ia tidak sempat berbuat sesuatu selain berdoa, mudah-mudahan Mahesa Jenar segera menempatkan dirinya dalam lingkaran laskarnya. Ia juga cemas akan nasib sahabat Mahesa Jenar yang bernama Putut Karangjati. Bahkan ia dengan sengaja menempatkan diri di garis lintas naga dari Nusa Kambangan. Naga Pasa itu benar-benar orang yang dapat berbuat seperti ular naga. Hampir seluruh tubuhnya dapat dipergunakannya untuk bertempur. Tetapi sesaat kemudian, Bugel Kaliki telah berdiri di hadapannya sambil tertawa kecut. Hantu itu berkata, "Selamat pagi Ki Ageng Soradipayana yang sakti. Jangan kau perhatikan nasib orangmu yang bernama Mahesa Jenar itu. Biarlah ia lumat di tangan harimau tua dari Lodaya." Ki Ageng Soradipayana mengerutkan keningnya. Ternyata Bugel Kaliki memperhatikannya dan mencoba mempengaruhi perhatiannya agar ia tidak dapat memusatkan pikirannya untuk melawan Bugel Kaliki itu. Karena itu ia tertawa sambil menjawab, "Buat apa aku risaukan orang yang bernama Mahesa Jenar itu? Ia bukan sanak, bukan kadang. Biarlah ia berusaha untuk menjaga dirinya sendiri." Mata si bongkok itu tiba-tiba menjadi sipit. Meskipun demikian ia berkata, "Bagus, agaknya kau tidak peduli pula atas anakmu yang bernama Lembu Sora. Dapatkah ia melawan Jakasoka? Dan cucumu Sawung Sariti yang harus bertahan melawan Wadas Gunung, murid Pasingsingan. Sedang cucumu yang satu lagi sedang dilibat oleh Aji Alas Kobar Lowoijo dari Mentau."
Ki Ageng Soradipayana sekali lagi memandang berkeliling. Daerah pertempuran itu sudah semakin ribut. Masing-masing berjuang dengan segenap tenaga yang ada. Terhadap Lembu Sora, Ki Ageng Soradipayana tak perlu cemas. Ia tidak perlu khawatir bahwa Jakasoka akan dapat mengalahkan anaknya dengan mudah. Apalagi Lembu Sora berada di dalam barisan pamingit yang penuh. Setelah Laskar Banyu Biru datang membantu, juga Sawung Sariti tak perlu dirisaukan. Wadas Gunung adalah murid pasing-singan yang tidak banyak mendapat perhatian dari gurunya, sebab segenap harapan ditumpahkan kepada Lowoiju. Terhadap Arya Saloka, ia perlu menimbang-nimbang. Ia tahu bahwa Arya Saloka setidak-tidaknya memiliki ketangkasan dan ketangguhan sama dengan Sawung Sariti. Namun kali ini ia harus berhadapan dengan Lowoiju yang memiliki kesaktian lebih dahsyat dari Wadas Gunung. Tanpa dikehendakinya sendiri, Ki Ageng Soradipayana memperhatikan sabit sebelah kiri dari gelar sabit urangnya. Ia bangga atas kesempurnaan gelar itu. Ia melihat di ujung Laskar Banyu Biru suatu lingkaran yang menganga dan menyerang orang-orang pamingit dengan dahsyatnya. Namun sayap kiri itu baginya sangat mencemaskan. Di sayap itu berkumpul tokoh-tokoh Nagapasa dan Simarudra bersama-sama dengan Lowoiju. Namun kali ini ia tidak banyak mempunyai waktu, sebab sekali lagi ia mendengar Bugel Kaliki mendengus. "Hah? Kau ingin pergi ke sayap kirimu yang mulai rusak?" Ki Ageng Soradipayana tersenyum. "Aku sedang menilai pertempuran. Agaknya keseimbangan dari kedua laskar itu telah berubah sama sekali. Apa katamu tentang Laskar Banyu Biru yang seperti taufan melanda laskarmu?" Tiba-tiba Bugel Kaliki itu tertawa terbahak-bahak. Jawabnya, "Buat apa aku ributkan laskar yang sedang bertempur itu? Aku datang kemari seorang diri. Tak peduli apakah laskarmu atau laskar kawan-kawanku yang akan binasa." "Dan kau sendiri?" tanya Ki Ageng Soradipayana. "Aku sendiri akan dapat menjaga diriku. Aku dapat berbuat sekehendakku," sahut Bugel Kaliki. "Lalu sekarang apa yang kau kehendaki?" tanya Ki Ageng Soradipayana. "Nogo Sosro dan Sabuk Inten, berikan itu kepadaku. Nanti aku akan membantu laskarmu," jawab hantu bongkok itu. "Buat apa?" tanya Ki Ageng Soradipayana. Bugel Kaliki tertawa. Jawabnya, "Buat apa kau sembunyikan keris itu?" Ki Ageng Soradipayana sama sekali tidak perlu memberikan keterangan, sebab ia yakin bahwa kata-katanya akan dipercaya. Karena itu ia menjawab seenaknya. "Mungkin suatu waktu perlu untuk melawan serangan seperti yang terjadi kali ini." Bugel Kaliki tiba-tiba menjadi tegang. "Kalau begitu, kedua keris itu benar-benar masih kau simpan?" "Apa kepentinganmu?" sahut Ki Ageng Soradipayana. "Aku akan mencoba mempertahankan diri. Meskipun aku sudah tua, namun mati karena tanganmu sungguh tak menyenangkan," sahut Ki Ageng Soradipayana. Bugel Kaliki tak mau berbicara lagi. Setelah memandangi pertempuran itu sekali lagi, tiba-tiba ia meloncat sambil berteriak tinggi. Ki Ageng Soradipayana pun telah bersedia pula. Karena itu segera ia menghindar untuk segera meloncat dengan tangkasnya menyerang kembali. Demikianlah kedua orang itu kemudian bertempur dengan dahsyatnya. Di antara hiruk pikuk pertempuran, Ki Ageng Soradipayana benar-benar harus memusatkan segenap perhatiannya untuk melawan hantu bongkok dari Gunung Cerme itu. Karena itu, ia tidak mempunyai kesempatan mengamati pasukannya. Meskipun demikian, ia merasa bahkan Laskar Pamingit dan Banyu Biru bersama-sama dapat mengimbangi laskar lawan. Bahkan sedikit demi sedikit terasa garis pertempuran itu bergeser maju.
Bugel Kaliki itu, meskipun punggungnya melengkung karena bongkoknya, namun gerakannya sangat berbahaya. Ia dapat meloncat-loncat dengan lincahnya, menerkam dan menghantam. Bahkan kakinya pun tak kalah tangkasnya. Ia dapat berloncatan seperti kijang, namun sekali-kali menerkam seperti serigala. Tetapi Ki Ageng Soradipayana adalah seorang yang telah cukup makan pahit getirnya penghidupan. Dengan tak kalah lincahnya, ia meloncat menghindari setiap serangan yang kemudian dengan lincahnya pula ia menyerang lawannya kembali. Kedua tangannya bergerak dengan cepatnya seperti sayap seekor burung beranjangan. Dengan dahsyatnya kedua tangan orang tua itu mematuk-matuk ke pusat-pusat simpul syaraf. Inilah yang mengerikan. Sekali tubuh lawannya tersentuh jarinya, akan bekulah seluruh daging-daging sarafnya. Dan ini pun dimaklumi oleh lawannya, sehingga Bugel Kaliki pun berjuang keras untuk melindungi setiap kemungkinan itu. Ia percaya kepada ketangkasannya dan kekuatannya, kepada kesaktiannya yang dapat menjadikan tangannya sepanas bara. Ia menamai kesaktian itu Condromowo, di samping ilmunya yang tak kalah dahsyatnya, yang dengan bangga disebutnya Doso Prahoro. Dengan demikian, maka pertempuran itu merupakan pertempuran yang dahsyat antara dua orang perkasa, sehingga setiap orang di sekitarnya terpaksa bergesa-gesa menjauhkan diri. Untuk sesaat pertempuran antara Laskar Pamingit dan Laskar Golongan Hitam di sekitar kedua tokoh tua itu terhenti. Dengan keheran-heranan mereka memandang perkelahian yang berubah seperti lesus yang berputar-putar mengerikan. Tetapi ketika mereka tersadar, segera mereka terlibat kembali dalam pertempuran yang sengit. Matahari semakin lama menjadi semakin tinggi beredar di langit yang bersih. Begitu cepat, seakan-akan begitu tergesa-gesa untuk dapat melihat medan pertempuran itu dengan jelas. Untuk kesekian kalinya bola api yang terapung itu melihat betapa manusia bertengkar dan bertempur di antara mereka. Sudah berapa banyak darah yang mengalir dari luka-luka di tubuh mereka. Telah berapa banyak air mata yang mengalir karenanya. Namun manusia itu tidak jemu-jemunya saling membunuh karena mereka bertentangan kepentingan. Terdoronglah kepentingan mereka, golongan mereka, diri mereka, maka kadang-kadang mereka lupa betapa manusia tercipta karena cinta. Larutlah cinta itu seperti kabut yang dilanda angin. Apabila mereka dihadapkan pada pemanjaan diri, pemanjaan nafsu jasmaniah, dan lupalah mereka akan hari-hari yang dijanjikan, hari pengadilan di ujung zaman. Namun Tuhan Maha Tahu, didengarnya apa yang terlontar dari bibir kita, apa yang terucapkan oleh mulut kita. Bahkan taulah Tuhan apa yang terukir di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, kebaktian bukanlah janji, namun sebenarnya kebaktian adalah tingkah laku dan pengamalan. Semakin tinggi matahari memanjat langit, pertempuran di lereng Gunung Merbabu itu menjadi semakin riuh. Berdentanglah bunyi senjata beradu, dibarengi teriakan seram dan pekik ngeri kesakitan. Di pangkal sayap kanan, Titis Anganten sedang sibuk melayani Sura Sarunggi yang bertubuh tegap kekar dan berkepala besar. Dengan gerak yang kasar penuh kebencian, Sura Sarunggi menyerang lawannya tanpa pengendalian diri. Ia ingin segera melihat Titis Anganten menjadi lumat. Titis Anganten yang bertubuh kecil dan sama sekali tak segagah lawannya itu dapat bertempur dengan sempurna.
Gerak-geraknya yang tampak lemah dan tak bertenaga, namun seakan-akan memiliki pengaruh yang tak dapat diduga akibatnya. Titis Anganten benar-benar berkelahi seperti perempuan. Kalau saja tangannya menyentuh lawannya, maka ia segera mencubitnya. Namun cubitan itu benar-benar luar biasa, sehebat sengatan 1000 lebah bersama-sama. Sedang lawannya adalah seorang yang bertenaga raksasa. Sambaran tangannya menimbulkan desir angin dingin yang mengerikan. Kalau suatu kali ia terpaksa membuat benturan kekuatan, maka mereka bersama-sama akan tergetar surut. Di bagian lain, dengan penuh kemarahan dalam hati, Pasingsingan berhadapan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Ketika Pasingsingan memandangnya seperti memandang hantu, berkatalah Ki Ageng Pandan Alas, "Apakah aku aneh?" Pasingsingan menggeram, jawabnya, "Kenapa kau hadir juga di sini? Apa salahnya? Sahabat-sahabatku semua berada di sini. Ki Ageng Soradipayana, Titis Anganten, dan kau Pasingsingan. Bukankah sudah sebaiknya kalau aku datang pula?" Sahut Ki Ageng Pandan Alas. Sekali lagi Pasingsingan menggeram, "Jangan banyak ribut. Jangan bicara lagi tentang sahabat, tentang masa lampau dan segala macam kenangan tak berarti. Yang sebaiknya segera kau lakukan adalah meninggalkan daerah ini." Ki Ageng Pandan Alas tertawa. "Kenapa aku harus pergi? Atas hak yang sama, maka seperti kau aku hadir dalam pertemuan ini. Aku sebenarnya menyayangkan nyawamu. Jangan kau mati tanpa arti, sebab persoalan kami bukanlah persoalan yang dapat kau campuri." Sahut Pasingsingan. "Kenapa tidak? Daerah ini daerah Pangrantunan. Ki Ageng Soradipayana gembira melihat kehadiranku. Kenapa kau tidak?" kata Ki Ageng Pandan Alas. Pasingsingan menggeram kembali, suaranya melingkar-lingkar di dalam perutnya. Sekali-kali melayangkan pandangannya ke seluruh daerah pertempuran. Ia melihat Bugel Kaliki berhadapan dengan Ki Ageng Soradipayana sendiri, sedang Surasarunggi bertempur melawan Titis Anganten. Di ujung lain, ia melihat Mahesa Jenar bertempur melawan Simarodra yang menyimpan dendam di dadanya. Pasingsingan mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu bagaimanakah mungkin Mahesa Jenar dapat melawan Aji Alaskobar beberapa waktu yang lampau di dekat Candi Gedong Songo. Malaikat manakah yang telah memberinya kesaktian sedemikian tiba-tiba? Sedang di bagian lain, Pasingsingan melihat kawan Mahesa Jenar bertempur melawan Nagapasa. Ia mengharap Nagapasa segera dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian, kelebihan yang seorang itu akan mempunyai banyak akibatnya. Nagapasa dapat membantu salah seorang dari tokoh-tokoh hitam itu memusnahkan lawan-lawan mereka satu demi satu dengan cepat. "Apa yang kau renungkan?" tanya Ki Ageng Pandan Alas. "Bukan apa-apa," sahut Pasingsingan. "Aku sedang berbangga." "Apa yang kau banggakan?" desak Ki Ageng Pandan Alas. "Laskarku dari Mentauk. Sekarang mereka akan menghancurkan Laskar Banyu Biru dan Pamingit. Lusa mereka akan menghancurkan Laskar Demak," jawab Pasingsingan. Ki Ageng Pandan Alas tertawa. "Jangan mimpi. Kau kira Demak itu seperti apa? Itulah contohnya, satu di antara prajuritnya yang bernama Rangga Tohjaya. Bahkan seandainya kau dapat mengalahkan Laskar Banyu Biru dan Pamingit sekalipun, maka Banyu Biru dan Pamingit berhak mendapat perlindungan dari Demak. Seandainya mereka benar-benar tak mampu mengatasi kesulitan mereka. Nah, apa katamu? Apakah arti Laskar Alasan itu?" Pasingsingan menjadi marah. Jawabnya, "Lihat, sebagian dari laskar gabungan kami masih menyimpan tenaga cadangan di Pamingit dan di daerah kami sendiri-sendiri." "Bagus,
Agaknya kau benar-benar menghemat. Sedikit-sedikit saja orangmu yang bunuh diri di medan ini, supaya kau sempat berbuat aneh-aneh di dalam pertempuran. Kau agaknya dapat melepaskan nafsu-nafsu yang aneh di sini. Bau darah dan teriakan-teriakan yang mengerikan dapat menyegarkan tubuhmu, sahut Ki Ageng Pandan Alas. Gila, jangan banyak bicara lagi. Tinggal pilih, kembali ke asalmu atau mati terkubur debu di sini. Gertak Pasingsingan. Ki Ageng Pandan Alas tidak menjawab. Dengan tersenyum ia bersiaga dan apa yang diduga benar-benar segera terjadi. Dengan garangnya Pasingsingan mengembangkan tangannya dan dalam satu loncatan ia menerkam lawannya. Cepat Ki Ageng Pandan Alas mengelak dengan satu langkah ke samping sambil merendahkan dirinya. Tangan kanan Pasingsingan menyambar di atas kepalanya dengan cepatnya seperti desis angin yang keras. Tetapi dalam sekejap Ki Ageng Pandan Alas telah memutar tubuhnya dan kaki kanannya melontar ke arah lambung Pasingsingan. Pasingsingan menggeliat dengan lincahnya. Dengan sikunya ia melindungi dirinya. Demikianlah kedua orang itu segera terlibat dalam perkelahian pula. Seperti yang lain-lain, mereka masing-masing mempunyai kekhususan yang sulit diketahui. Sekali-kali mereka melontar kian kemari, namun di saat lain mereka berbenturan dengan hebatnya. Serangan Pasingsingan benar-benar seperti topan yang dahsyat. Namun Ki Ageng Pandan Alas tidak kurang dari angin ribut yang mengerikan. Kedua orang itu berjuang dengan segenap kekuatan dan tenaga, dengan segenap kepandaian dan kemampuan. Ketika keringat mereka mulai mengalir membasahi pakaian-pakaian mereka, maka pertempuran itu menjadi kian sengit. Bahkan kemudian yang tampak seakan-akan seperti gulungan asap yang berputar-putar dengan cepatnya, seperti gulungan awan mendung di langit. Sekali-kali terdengar benturan-benturan seperti ledakan guntur menjelang datangnya prahara. Daerah pertempuran itu pun menjadi kabur oleh hamburan debu yang melingkar-lingkar, menaburi kedua orang yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Sedang gerak kedua bayangan di dalam lingkaran debu itu tak dapat diamati lagi. Di sayap kiri, gelar sapit orang dari laskar gabungan antara Pamingit dan Banyu Biru itu pun terjadi pertempuran yang dahsyat. Laskar golongan hitam bertempur membabi buta. Siapapun dan apapun yang ada di hadapannya pasti akan dihancurkannya. Namun mereka terpaksa menelan ludah mereka ketika mereka membentur pasukan Laskar Banyu Biru. Bantaran di ujung sapit, Jaladri di tengah-tengah, dan Penjawi di pangkalnya merupakan benteng-benteng yang kokoh kuat, yang tak tergoyahkan oleh arus banjir dari orang-orang golongan hitam itu. Di antara mereka itu terdapatlah Simarodra tua yang sedang mengaum-ngaum dengan kerasnya betapa ia mencurahkan dendam di dadanya kepada orang yang bernama Mahisa Jenar itu, orang yang telah membunuh menantunya serta membebaskan tawanan anaknya di Bukit Karang Tumaritis. Selain itu, ternyata bahwa Rara Wilis yang dalam pengertian Simarodra tua diselamatkan oleh Mahesa Jenar di Karang Tumaritis itulah yang membunuh anak perempuannya. Karena itu, ia ingin melepaskan beban yang selama ini menghimpit jantungnya kepada Mahesa Jenar. Tetapi sekali dadanya berguncang ketika ia mendengar Mahesa Jenar tertawa. Tidak terlalu keras, namun nadanya hampir memecahkan dadanya. "Gila!" teriaknya. "Apa yang ku tertawakan?" "Bukan apa-apa," jawab Mahesa Jenar. "Aku hanya menyatakan kegembiraan hatiku setelah lama kita tak bertemu." "Bukan saatnya bergurau. Lebih baik kau menyebut nama nenek moyangmu selagi kau sempat," geram harimau dari Lodaya itu. "Kau ingin melunakkan hatiku?
Jangan kau sangka bahwa hatiku sekecil hati kelinci dan selunak hati kucing yang dihadapi daging. Aku adalah Simarodra dari alas lodaya, teriak harimau itu dengan garangnya. Aku sudah tahu dan aku sudah mengenalmu sejak lama. Sejak kau mencegat aku di jalan silang ke Bergota dari Gunung Tidar bersama Kakang Gajah Sora. Kemudian di gedangan kita bertemu lagi, jawab Mahesa Jenar. Tetapi ia lupa bahwa Kebu Kanigara berperankan diri di Karang Tumaritis membebaskan Wilis. Karena itu Simarodra berteriak, "Kau ingin mengurangi kesalahanmu? Di Karang Tumaritis kau telah menghinakan kami. Kau berhasil membebaskan perempuan tawanan anakku, cucu Pandan Alas. Bahkan karenanya akhirnya perempuan itu membunuh anakku." Ketika Mahesa Jenar teringat peristiwa itu, kembali ia tertawa. Ia mencoba tertawa seperti Kebu Kanigara tertawa. Katanya, "Inilah murid perguruan Pengging, Mahesa Jenar." Kembali dada Simarodra terguncang. Tertawa yang demikian itu pula lah yang didengarnya pada saat itu di Bukit Karang Tumaritis, ketika seorang yang menamakan diri Mahesa Jenar tiba-tiba seperti terbang dan hinggap di atas batu karang sambil berkata, "Inilah Mahesa Jenar, murid perguruan Pengging." "Gila, jangan kau berbangga atas kemenanganmu saat itu. Kau memang mempunyai kelebihan dari kami dalam hal melarikan diri dan bersembunyi," bentak Simarodra. "Tetapi marilah kita sekarang berhadapan, tidak melarikan diri dan tidak bersembunyi. Kali ini aku tidak akan bersembunyi dan melarikan diri. Aku kini berdiri di antara laskar yang sedang bertempur. Karena itu, aku pun harus bertempur seperti mereka. Menang atau kalah, marilah kita serahkan kepada keputusan tertinggi. Sebab aku yakin kebenaran tak akan dapat ditindas oleh kejahatan," jawab Mahesa Jenar. Pandangan hidup yang didasarkan pada keputusasaan. Bagiku menang atau kalah tergantung kepada kita sendiri. Dan bahwa suatu ketika kebenaran akan lenyap oleh kejahatan. Dan di atasnya akan aku bangun kebenaran yang baru menurut seleraku, bantah Simarodra. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. Simarodra akan membangun kebenaran di atas bangkai-bangkai dan kejahatan. Benar-benar seorang yang tidak tanggung-tanggung. Kebenaran baginya tidak lebih dari pemuasan nafsu sendiri. Akhirnya ia menjawab, "Semakin banyak orang seperti kau di dunia ini, semakin parahlah tata kehidupan manusia. Peradaban yang kau bina, seperti yang dilakukan oleh anak menantumu di Gunung Baka, di kaki Bukit Karang Tumaritis, dan barangkali di 1000 tempat lain, menunjukkan betapa kau telah menghilangkan batas antara manusia dan binatang, antara manusia dan setan. Pemanjaan nafsu, pemutarbalikan tata kesopanan, pemujaan pada kekejaman dengan mengorbankan gadis-gadis di atas batu-batu pemujaan yang kau buat dengan mengalirkan darahnya. Jangan berlagak seperti malaikat yang berhati suci," potong Simarodra. "Hidupku dan hidupmu tidak akan lebih dari kisaran 1 abad. Kenapa tidak kau nikmati hidupmu yang pendek itu?" Tiba-tiba tubuh Mahesa Jenar bergetar karena tekanan perasaannya. Ia melihat orang yang berdiri di hadapannya dengan baju kulit harimau hitam, seperti yang melihat campur baur dari segala kejahatan dan nafsu. Karena itu, ia bergumam seperti kepada diri sendiri, "Aku harus menghentikannya sebelum ia menjadi berkembang." Simarodra tertawa keras sekali. "Apa yang akan kau hentikan? Untuk membunuh harimau, jangan ditunggu harimau itu menjadi besar," sahut Mahesa Jenar. "Kau akan membunuh aku? Hah? Kau pun telah mimpi untuk menjadi seorang pembunuh," kata Simarodra. "Apa bedanya?
Membunuh kau sama artinya dengan menegakkan kemanusiaan, karena kau ingin memperkosa kemanusiaan itu. Dan karena sifat-sifatmu lah, maka aku menolak adamu, jawab Mahesa Jenar. Terlalu berbelit-belit, jawab Simarodra. Yang aku ketahui, kalau kita berkelahi, aku atau kau yang menjadi pembunuh. Otakmu terlalu beku, atau sama sekali diselimuti oleh noda-noda hitam dalam hidupmu. Mahesa Jenar menyela. Persetan, jangan gurui aku. Menyerahlah, aku akan membunuhmu dengan cepat, jawab Simarodra. Bagaimana kalau sebaliknya? Bantah Mahesa Jenar. Kalau begitu, aku akan melukai wajahmu yang tampan dan membiarkan kau mati perlahan-lahan, geram Simarodra dengan marahnya. Tak ada pilihan lain, sahut Mahesa Jenar. Simarodra kemudian mengaum keras sekali. Beberapa orang di sekitarnya terkejut, meskipun laskar dari golongan hitam sendiri. Hanya orang-orang dari Gunung Tidar sajalah yang bertambah semangat di dalam dada mereka mendengar auman yang mengerikan itu. Dengan suatu loncatan yang buas, sebuas harimau lapar, Simarodra menyerang langsung kepada Mahesa Jenar. Demikian cepatnya serangan itu sehingga Mahesa Jenar agak terkejut, namun hanya sesaat. Sesaat kemudian ia seakan-akan menancapkan kedua kaki dalam-dalam, menyiapkan diri menyambut serangan itu. Ia sengaja tidak menghindar, tetapi ia ingin membentur tangan lawannya untuk menjajaki sampai di mana kekuatan Simarodra yang pernah menggemparkan itu. Kalau hal itu terjadi beberapa tahun yang lalu, maka Mahesa Jenar pasti akan terlempar dan terbanting mati, karena Simarodra dengan marahnya telah mengerahkan kekuatannya. Tetapi yang terjadi adalah berbeda. Mahesa Jenar telah menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya setelah ia mesu diri di Bukit Karang Tumaritis. Dengan demikian maka yang terjadi adalah benturan yang dahsyat. Demikian dahsyat sehingga seakan-akan terjadi benturan guntur di langit. Tubuh masing-masing tergetar dan kemudian terdorong selangkah surut. Sekali lagi Simarodra mengaum dahsyat. Meskipun ia tidak mengalami cedera, namun betapa herannya melihat Mahesa Jenar masih tegak berdiri di hadapannya. Karena itu sekali lagi ia menyerang dengan dahsyatnya. Namun kali ini Mahesa Jenar telah menemukan nilai-nilai kekuatan lawannya, sehingga ia dengan sempurna dapat menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Dengan tangkas Mahesa Jenar menghindarkan diri dengan meloncat ke samping. Namun harimau yang hampir gila itu benar-benar tangkas. Demikian kakinya menyentuh tanah, kakinya yang lain diputar ke arah lambung lawannya. Sekali lagi Mahesa Jenar terpaksa menarik tubuhnya condong ke belakang. Tetapi sekali lagi harimau tua itu menyerangnya dengan tendangan ganda. Kali ini Mahesa Jenar tidak dapat hanya menyondongkan dirinya, ia pun terpaksa melompat mundur. Tetapi dengan demikian, ia menemukan kelemahan lawannya. Sekali lagi kaki Simarodra masih terjulur. Mahesa Jenar menangkapnya pada bagian bawah lututnya. Namun harimau lodaya itu pun tangkas pula. Ia tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Ketika tangan Mahesa Jenar menyentuh kakinya, segera ia melipatnya sehingga dengan demikian tangan Mahesa Jenar menjadi terjepit. Mahesa Jenar menggeram perlahan-lahan, tetapi segera ia mendorong tubuh lawannya yang tegap besar itu dengan siku tangannya yang lain di arah lambung.
Demikian kerasnya sehingga Simarodra dan Mahesa Jenar bersama-sama jatuh terguling. Tetapi dengan demikian, Mahesa Jenar telah melepaskan jepitan lawannya. Bahkan ketika ia melihat Simarodra meloncat bangkit, Mahesa Jenar pun telah berdiri pula. Maka segera mereka terlibat kembali dalam perkelahian. Masing-masing adalah orang-orang perkasa yang mempunyai kelebihan dari orang lain. Simarodra dengan penuh nafsu kepuasan bertempur mati-matian, sebab ia sadar bahwa orang-orang seperti Mahesa Jenar adalah penghalang utamanya. Di pihak lain, Mahesa Jenar pun bertempur dengan penuh kesadaran akan kewajibannya sebagai manusia yang mengabdikan diri pada kemanusiaan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.